Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, hutang dilunaskan. Yang lagi sakit insya Allah Allah angkat penyakitnya. Yang lagi banyak impian, kepingin ini dan itu, kepingin A, B, C, D sampai Z, insya Allah saya doakan semoga Allah wujudkan itu. Dan saat ini teman-teman yang lagi terpuruk masalah hutang, saya doakan insya Allah Allah bukakan jalan, Allah lunaskan semua hutang-hutang Anda. Dan yang paling penting tetap selalu saya ingatkannya, yuk ya, selalu saya ingatkannya bahwa ya silakan saja kita minta ini dan itu, minta apapun itu dan itu baik selagi minta ya sama Allah. Tapi yang paling penting, yuk jangan lupa minta ampunan Allah. Selalu di awal itu ketika kita berdoa itu minta ampunan sama Allah. Allahumma gfir lana dzunubana, atau Allahumma gfirli dzunubi, mendoakan diri sendiri, kedua orang tua kita juga kita doakannya. Karena insya Allah ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur di kondisi apapun. Ayo terus kita sama-sama untuk selalu bersyukur ya. Di kondisi apapun, lagi banyak hutang, lagi tertekan, lagi banyak masalah, lagi rezeki susah gitu misalnya ya, gak ada alasan. Ayo harus tetap bersyukur. Selalu saya ingatkan, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya, aku sehat, aku bahagia, aku berlimpah. Nah ini tulis doa terbaik teman-teman semuanya. Tulis doanya sebanyak-banyak di kolom komentar nih. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah, apapun itu, tapi mulailah dengan kata-kata alhamdulillah. Insya Allah ketika video ini ditonton oleh jutaan orang dan banyak yang mengaminkan, insya Allah doa kita, impian kita, keinginan kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, sebelum materi ya, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, yuk silahkan japri. Nomor yang tertera di bawah ini itu nomor saya, WA. Kita ada grup gratis ya, grup itu gratis dan saya juga sering kasih materi di sana. Kemudian kita juga ada kelas online. Nah kita ada dua ya, grup itu gratis, yang kelas online ini berbayar. Nah ini kita pisahkan, kelas online ini memang buat Anda yang memang ingin sekali ya dibimbing atau dipandu sampai utangnya lunas, yuk silakan daftar ke kelas online, japri saya, nanti saya arahkan ke admin supaya bisa bergabung di grup khusus dan di sana kita banyak belajar. Lewat apa? Riyadhah, ada materi-materi yang lain, pokoknya insya Allah nyaman. Dan insya Allah kita nggak pakai waktu, misalnya 3 bulan, 4 bulan, enggak. Insya Allah gitu Anda mendaftar kelas online, insya Allah kita akan pandu terus sampai hutang Anda lunas. Insya Allah ya, atas izin Allah. Doakan selalu sehat, insya Allah bisa bermanfaat buat ya saudara-saudara kita ya. Yang paling penting insya Allah ketika Anda sudah bergabung, insya Allah kita bimbing, kita pandu, insya Allah sampai utang Anda lunas. Karena saya juga ada guru ya, ada kiai saya yang insya Allah kita juga selalu ada audio call grup, kemudian ya sering berbagai materi lah dan sharing terkait masalah hutang ataupun masalah yang lainnya. Insya Allah. Baik teman-teman semuanya, kepanjangan tuh pembukaannya nggak apa-apa ya. Nah ini kita masuk ke materi inti. Hari ini saya ingin bahas tentang, kan banyak yang bertanya ke saya tuh ya. Saya fokusannya itu pada pertanyaan aja sih, dan walaupun sebenarnya pertanyaan itu berkali-kali itu aja nggak apa-apa, saya tetap ulang. Biarinlah orang mau komentar apapun yang miring-miring terserah, yang penting ya saya itu berbagi, sharing gitu ya. Yang cocok ambil, yang bagusnya ambil, enggak ya tinggalin aja. Banyak yang bertanya, Pak Ustadz kenapa sih hutang saya nggak lunas-lunas sih, saya sudah capek rasanya dikejar-kejar hutang terus, kepingin sekali rasanya keluar dari jeratan hutangnya tapi rasanya kok susah banget ya. Nah kira-kira begitulah pertanyaannya. Nah sebenarnya kan berkali-kali juga saya sampaikan, ini sudah sering saya sampaikan juga, sering saya bahas, tapi nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya tetap selalu ulang-ulang kajian ini gitu ya, sesuai pengalaman saya, semoga menjadi ini apa ya, keyakinan, kemudian pengalaman dan bisa diambil pelajaran serta motivasinya gitu ya. Satu gini, kenapa hutang kita itu sulit sekali lunas? Bisa jadi ini sesuai saya, ini menurut saya, bisa jadi kita belum taubat pol sama Allah. Taubat kita itu masih separuh-separuh. Karena itu intinya, inti awal dari kalau kita ingin keluar dari jeratan masalah, dalam hal ini misalnya utang, sebenarnya nggak utang aja, semua masalah. Itu poin awalnya adalah kita harus taubat secara total. Karena berkali-kali saya sampaikan bahwa keterpurukannya hidup kita, sulitnya hidup kita itu disebabkan karena dosa kita. Sehingga Allah kasih ujian, kasih kesulitan yang tujuannya
dengan Allah kasih kesulitan itu supaya kita taubat dan kembali kepadanya. Tapi saya udah taubat Pak, sudah sholat, sudah istighfar, tapi kok rasanya sulit sekali ya dapat keajaiban, dapat rezeki, kok malah rezeki itu makin sulit rasanya. Jadi saya hampir putus asa, bla 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 dan lain sebagainya, ngeluh lah pokoknya. Tunggu dulu. Ketika kita taubatnya, mulai taubat, kemudian mulai memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, ujian dan tantangan itu tetap berlaku, dan disitulah kita diuji sama Allah. Makanya selalu saya katakan, ketika Anda sedang memperbaiki diri, dalam hal ini misalnya riyadhah, itu nggak serta-merta keajaiban yang Anda dapatkan, tidak. Tapi kita diuji dulu dengan sama Allah, apakah kita yakin, apakah kita itu istiqomah, apakah kita itu benar-benar total berharap dan bergantungnya sama Allah. Banyak hal. Jadi ketika kita mulai menata hati, menata pikiran, riyadhah gitu ya, Anda diuji dulu, kita diuji dulu. Diuji dulu yang tujuannya sebenarnya Allah itu ingin ampunin dosa kita dulu. Allah ingin bersihkan kita dulu. Ada dua kemungkinan menurut saya. Dua kemungkinan kenapa kesulitan itu dikasih sama Allah. Bisa jadi dengan kesulitan itu Allah ingin angkat derajat kita nantinya ke depannya, jika kita sabar dan yakin dan tetap istiqomah berada dalam jalur yang lurus, artinya tetap beribadah kepada Allah. Bisa jadi Allah akan angkat derajat kita ke yang lebih tinggi lagi. Atau yang kedua, Allah akan ingin ampuni kita lewat kesulitan itu. Makanya dulu saya fokusannya itu ketika kesulitan yang ada sama saya itu, saya selalu konversikan ke dalam dosa saya. Saya selalu bilang ke Allah, ya Allah, jika memang semua kesulitan ini, keterpurukan hidupku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni ya Allah. Hamba ikhlas, hamba ridho. Itu yang saya lakukan. Itu yang pertama ya. Bisa jadi belum tobat. Yang kedua, bisa jadi kita itu lagi diuji Allah, apakah kita itu tetap yakin, tetap istiqomah, apa sabar, atau kita, Allah itu ingin dengar suara hati kita ya, dan Allah itu sayang sama kita. Itu ya. Kemudian fokusan kita ketika menyelesaikan masalah hutang, ini khususnya karena kita dalam hal ini bahas hutang ya. Ketika menyelesaikan masalah hutang, fokus kita, saran saya dan menurut saya sesuai pengalaman saya, fokus kita itu jangan solusi. Fokus kita tuh ke Allah dulu. Datang dulu ke Allah, minta ampun ke Allah, terus saja ke Allah. Hadapin berbagai rintangan, hambatan, segala macamnya, hadapi saja. Yang penting kita tetap jalur lurus kepada Allah. Apapun yang terjadi, resiko bagaimanapun tetap kita upayakan, kita kuatkan semampu kita, dan insya Allah kita kuat. Karena kita sudah dipastikan sama Allah bahwa ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Nggak mungkin Allah kasih ujian itu di luar batas kemampuan kita, itu nggak mungkin. Makanya udah datang aja ke Allah dulu, minta ampun sama Allah. Apakah hanya cukup riyadhah saja? Enggak. Jadi riyadhah itu kan melatih diri untuk mendisiplinkan ibadah kepada Allah ya. Anda tingkatkan ibadah, dalam hal ini ya riyadhah lah. Sholatnya diperbaikin, banyakin istighfar, tahajudnya dihidupkan, sholat duhanya, ibadah-ibadah itu ya kita tingkatkan. Tapi tetap kita melakukan ikhtiar secara dunia, bekerja. Tapi versinya sekarang beda ketika Anda belum riyadhah dengan riyadhah. Kalau dulu Anda fokusannya pada ikhtiar dunia saja, bekerja keras, cari bisnis ini dan itu. Ketika sudah paham dengan materi ini, Anda harus lebih juga meningkatkan riyadhah, ikhtiar langitnya. Anda tetap bekerja, kita tetap bekerja siang hari gitu ya, jualan kah dan lain sebagainya lah, ikhtiar langit yang ikhtiar dunia yang sifatnya itu mencari rezeki ya, bekerja, kemudian apakah seorang karyawan, apakah berjualan dan lain sebagainya. Tapi ingat, ibadah kita itu harus kita lebih tinggikan dari itu, harus kita mentokkan. Bahkan dulu saya saya pernah bilang bahwa dulu tuh saya juga ibadahnya itu pol-polan gitu. Pol-polan itu artinya gimana? Sholat qobliyah, ba'diyah saya kerjakan secara rutin, total, apalagi wajibnya ya. Kemudian sholat sunnah, misalnya duha, biasanya 4 rakaat saya kerjakan tuh 12 rakaat. Kemudian sholat tahajudnya juga mentokkan jadi 11 rakaat ya, sama witir 8 rakaat tambah 3 rakaat jadi 11 rakaat. Kemudian sholat hajatnya, sholat taubatnya, sholawatnya, istighfarnya, baca Qur'annya, saya pol-polan di situ gitu. Pol-polan asli teman-teman, pol-polan, karena memang tuh saya benar-benar ingin datang ingin selesai masalah lewat caranya Allah, datang ke Allah. Saya nggak pikirkan tuh bagaimana nanti caranya Allah menolong, bagaimana nanti
kapan waktunya saya nggak pikirkan itu. Yang penting saya datang ke Allah dulu, kemudian minta ampun sama Allah. Kan sudah saya singgung ya, saya catat tuh semua dosa-dosa saya. 1, 2, 3 sampai ratusan. Ratusan tuh banyak itu, dari yang terkecil sampai yang besar yang pernah saya lakukan dosa itu saya catat, kemudian saya ajukan ke Allah. Ya Allah, ini daftar dosaku ya Allah. Ampun ya Allah, hamba pernah begini. Ampun ya Allah, pernah begini. Semuanya itu saya utarakan sama Allah. Itu yang saya lakukan. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalnya kita merasa sulit kali hutang, kok sulit kan rasanya hutang lunas, jangan salahkan amalannya. Cek saja diri kita. Apa ya, arahkan saja semuanya itu ya sebagai jalan ampunan, karena ya secara kita sadar atau tidak sadar itu semuanya karena efek dosa kita, sehingga Allah itu menegur kita, dikasih ujian gitu ya. Ya anggaplah hukuman yang harus kita jalanin akibat dosa-dosa dulu yang pernah kita lakukan, sehingga ya kita pun harus melewatin itu. Tapi ketika kita menjalaninya itu dengan kita datang ke Allah, berdoa sama Allah, kuat ke Allah, yakin ke Allah, itu pasti dibantu dan pasti dikasih kekuatan. Insya Allah teman-teman semuanya. Jadi jangan serta-merta kita juga hanya mengandalkan ikhtiar dunia saja. Jangan. Justru ikhtiar langit itu harus lebih tinggi daripada ikhtiar dunia, supaya kita kuat, mental kita kuat. Karena dalam menghadapi hutang ini kan resikonya banyak ya, pastinya dicaci maki, dihina, apalagi nggak punya uang gitu kan. Jadi kita harus punya kekuatan yang full. Kekuatan itu dari mana? Ya dari Allah. Makanya datang ke Allah saja dulu minta. Jangan putus asa. Kalau hari ini Anda dicaci maki, Anda bingung betul nggak harus berbuat apa, sudah kesana sini nggak ketemu, ya sudah, hadapin, jalanin saja. Ngadu lagi ke Allah. Awalnya kita datang ke Allah, akhirnya seperti apa, tetap datang ke Allah. Pokoknya Allah terus, benar-benar kita berada di jalurnya Allah, benar-benar kita minta ampun sama Allah teman-teman. Insya Allah pasti dikuatkan. Walaupun kita belum dapat solusi, saya yakin pasti dikuatkan sama Allah. Insya Allah teman-teman semuanya. Jadi itu kalau jawaban saya ya, kenapa kita merasa hutang kita tuh kok sulit kali lunas, ya bisa jadi kita belum taubat pol. Makanya harus tobat pol aja. Hadapin segala resiko apapun, nikmati saja, kencangkan ibadah, kencangkan riadohnya, banyakkan sholawatnya, insya Allah pasti dikuatkan sama Allah. Sudah, solusinya nanti seperti apa terserah Allah. Keajaiban mau datangnya kapan terserah. Yang penting fokus saja pada perbaikan diri, fokus saja pada ibadah, fokus saja pada menikmatin setiap proses yang akan kita lalui. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Itu teman-teman semua kuncinya, menurut saya ya. Nah, sekali lagi saya katakan, yang baik ambil, yang tidak udah tinggalkan. Ini versi saya sesuai pengalaman saya, dan itu yang saya lakukan teman-teman semuanya. Jadi itu ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.